Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan udara sejuk, hiduplah seorang anak bernama Dani bersama ayahnya, Pak Jatmiko. Sejak kecil, Dani hanya mengenal kasih sayang dari ayahnya. Ibunya telah meninggal dunia saat ia berusia 5 tahun. Sejak saat itu, Pak Jatmiko berperan sebagai ayah sekaligus ibu bagi Dani. Pak Jatmiko bukan orang kaya. Ia bekerja sebagai buruh tani, kadang membantu di bengkel sepeda motor milik tetangga, atau menerima pekerjaan serabutan apapun yang bisa menghasilkan uang. Penghasilannya tak menentu, tetapi ia selalu berusaha agar Dani bisa makan, bersekolah, dan tidak merasa kekurangan kasih sayang. Meski hidup sederhana, Pak Jatmiko selalu berkata, "Nak, pendidikan adalah pintu menuju masa depan yang lebih baik. Kamu harus sekolah setinggi mungkin." Dani kecil mengangguk, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti arti kata-kata itu. Namun, ia selalu melihat ayahnya bekerja keras dari pagi hingga malam, bahkan saat hujan deras atau terik matahari. Saat Dani masuk SMA, biaya sekolah semakin besar. Pak Jatmiko harus bekerja lebih keras. Ia mulai bekerja sebagai kuli bangunan di kota yang jaraknya lebih dari 1 jam perjalanan dari desa mereka. Setiap pagi buta, sebelum matahari terbit, Pak Jatmiko sudah berangkat. Pulang larut malam dalam keadaan lelah dan berdebu. Tangannya semakin kasar, punggungnya semakin bungkuk, tetapi ia selalu menyambut Dani dengan senyum dan bertanya, "Hari ini belajar apa di sekolah, Nak?" Suatu hari, saat pulang sekolah, Dani melihat ayahnya duduk di depan rumah dengan kaki yang terluka. Rupanya, ia terjatuh saat bekerja di proyek bangunan. "Ayah, kenapa tidak istirahat dulu?" tanya Dani cemas. Pak Jatmiko tersenyum lemah. "Tak apa, Nak. Ayah baik-baik saja. Yang penting kamu tetap semangat sekolah." Dani mulai sadar bahwa ayahnya telah mengorbankan banyak hal untuknya. Saat Dani duduk di kelas 12, ujian nasional semakin dekat. Ia ingin kuliah, tetapi ia tahu bahwa biaya kuliah sangat mahal. "Ayah, aku bisa bekerja dulu setelah lulus SMA. Nanti kalau sudah cukup uang, baru kuliah," ujar Dani. Namun, ayahnya menatapnya dengan tegas. "Jangan pikirkan uang. Itu urusan ayah. Tugasmu hanya belajar dan raih mimpimu." Pak Jatmiko diam-diam mencari cara agar Dani bisa kuliah. Ia bekerja lebih keras, bahkan menerima pekerjaan tambahan sebagai pemulung barang bekas di malam hari. Ia mengumpulkan botol plastik dan kardus bekas, menjualnya demi menabung untuk biaya kuliah Dani. Namun, tubuhnya semakin lemah. Hingga suatu hari, saat sedang bekerja, ia pingsan karena kelelahan. Dani berlari ke rumah sakit setelah mendapat kabar bahwa ayahnya dirawat di sana. Ia melihat ayahnya terbaring dengan infus di tangan. "Ayah, kenapa harus sejauh ini? Kenapa tidak bilang ke aku?" isaknya. Pak Jatmiko menggenggam tangan Dani dan tersenyum. "Nak,
Tugas seorang ayah adalah memastikan anaknya bisa mencapai impian, walau harus mengorbankan segalanya. Beberapa hari kemudian, kondisi Pak Jatmiko memburuk. Sebelum menutup mata untuk selamanya, ia hanya berkata lirih, "Jangan berhenti berjuang, Nak." Dani menangis dalam diam. Dunia terasa hampa tanpa sosok ayahnya. Namun, ia tahu, air mata tak akan mengubah apapun. Ia bertekad untuk memenuhi janji terakhir kepada ayahnya. Dengan beasiswa dan hasil tabungan ayahnya, Dani berhasil masuk universitas ternama. Ia bekerja paruh waktu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat wajah ayahnya yang penuh perjuangan. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya Dani lulus dengan predikat terbaik. Saat ia mengenakan toga, air matanya jatuh. Ia menatap langit dan berbisik, "Ayah, aku berhasil. Semua ini untukmu." Kini, Dani bekerja di perusahaan besar dan hidup dengan lebih baik. Namun, ia tak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap bulan, ia menyisihkan penghasilannya untuk membantu anak-anak kurang mampu di desanya agar mereka bisa bersekolah. Kasih seorang ayah memang tak terbatas. Meskipun raganya telah tiada, cintanya tetap hidup dalam hati Dani selamanya.